Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Kamis 16 Oktober 2025. Pasar US hari ini mengalami whipsaw yang ekstrim nih. S&P 500 sempat anjlok lalu bangkit lagi, mencerminkan kebimbangan investor yang terjebak antara optimisme laba perusahaan raksasa dan dua sinyal yang saling bertentangan dari US. Yang pertama, sinyal dovish kuat dari Stephen Miran mendukung pemotongan suku bunga 2 kali tahun ini dan mengakhiri QT segera. Sinyal hawkish keras juga datang dari Trump bilang tarif adalah alat pertahanan krusial dan US sedang dalam perang dagang dengan China. Kita akan bedah ketiga aspek ini dan bagaimana kita bisa bertahan dari volatilitas ini. Untuk berita yang pertama, meskipun terjadi gejolak akibat berita dagang, pasar saham menunjukkan ketahanan yang luar biasa, dengan deep buyers, pembeli saat harga turun, kembali ke pasar. Kinerja finansial yang kuat dari Morgan Stanley dan Bank of America, terutama dari pendapatan trading, telah memberikan landasan kuat bagi bullish market. Komentar upbeat dari ASML Holding NV tentang permintaan AI turut mengangkat sektor semikonduktor yang secara historis menjadi leader pasar. Setelah periode kenaikan yang kuat, analis menyebut whipsaw ini sebagai riset yang sehat. Gelombang profit taking singkat yang belum mampu menggagalkan rally yang lebih luas. Lalu kita lanjut ke berita yang kedua. Sinyal dari Dewan Gubernur Federal Reserve, Stephen Miran, adalah salah satu berita dovish terpenting hari ini, memperkuat pandangan Ketua Powell tentang perlunya pemotongan suku bunga. Miran menyatakan bahwa 2 kali pemotongan suku bunga tahun ini kemungkinan di FOMC yang tersisa adalah realistis, dan pemotongan besar, lebih dari 50 basis point itu tidak diperlukan. Yang lebih penting, Miran mendukung penghentian QT segera, seperti yang disinyalir Powell kemarin. Karena further balance sheet reduction over limited benefit, dia bilang seperti itu. Dan Miran secara eksplisit memperingatkan bahwa gesekan perdagangan yang berkelanjutan telah meningkatkan resiko terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga The Fed perlu bertindak cepat dengan cut rate swiftly untuk melindungi ekonomi. Menteri Keuangan Scott Bessent menambahkan dimensi politik, menyatakan bahwa reformasi quantitative easing adalah pertimbangan penting untuk pemilihan ketua The Fed berikutnya. Ini mengindikasikan bahwa administrasi Trump ingin The Fed menggunakan QE hanya seperti antibiotik secara hemat dan hanya saat krisis. Inti pesan dari The Fed, resiko pertumbuhan akibat perang dagang dan pelemahan pasar kerja lebih besar daripada resiko inflasi. Arah kebijakan moneter jelas menuju pelonggaran. Kita langsung lanjut aja ke berita yang ketiga. Nah, di tengah sinyal dovish dari The Fed, Trump menaikkan retorika perdagangan ke level yang lebih agresif nih, menciptakan headwind atau hambatan signifikan bagi sentimen resiko. Trump kini menggambarkan tarif bukan hanya sebagai alat ekonomi, tetapi sebagai alat pertahanan atau defense tool yang krusial bagi keamanan nasional. Dia dengan gamblang menyatakan kita sekarang berada dalam perang dagang dengan China. Menteri Keuangan Scott Bessent mengkonfirmasi bahwa US dan sekutunya, Eropa, Australia, Kanada, dan India akan mengkoordinasikan tanggapan bersama terhadap pembatasan ekspor mineral rare earth baru dari China. Trump juga kembali menekan India yang ia sebut sebagai teman baik untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia, menghubungkannya dengan isu nasional seperti mencegah perang nuklir di India. Untuk berita pentingnya, baik Trump maupun Bessent mengkonfirmasi Presiden Trump itu in a go situation untuk bertemu Presiden Xi Jinping akhir bulan ini di Korea Selatan. Dengan harapan, Bessent juga akan bertemu Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng. Pertemuan ini adalah kunci untuk meredakan ketegangan dagang dari US dan China. Jadi kesimpulannya, market hari ini fokus pada pertarungan antara kabar baik dari Fed yang dovish dan juga kabar buruk nih dari perang dagang dan resiko geopolitik. Untuk kesimpulan yang pertama, likuiditas itu sebenarnya mendukung. Sinyal untuk mengakhiri QT lebih cepat dari Powell dan Miran adalah suntikan likuiditas yang kuat, sangat positif untuk risk on asset seperti saham dan kripto. Tetapi kita perlu ingat selama ancaman tarif dan gesekan rare earth ini berlanjut, volatilitas tajam di pasar akan menjadi normal. Trader harus siap menghadapi whipsaw.
Lalu kita juga harus fokus pada pertemuan Trump dan Xi Jinping. Pergerakan pasar akan didominasi oleh headline seputar pertemuan Trump dan Xi akhir bulan ini. Jika ada sinyal perpanjangan gencatan senjata tarif, pasar dapat meledak lebih tinggi. Tapi jika gagal, kita harus bersiap untuk eskalasi tarif yang serius. Lalu kita langsung lanjut aja ke pembahasan ekonomi kalender minggu ini. Untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Oktober, di jam 7.30 malam, ini ada Philadelphia Fed Manufacturing Index nih. Kalau kita lihat di sini dari forecast-nya itu ada penurunan ya. Kalau ada penurunan, biasanya dolar itu bisa menurun atau melemah. Tapi nanti kita lihat aja gimana forecast-nya. Terus dilanjutin sama crude oil inventories nih, di jam 11 malam. Ini kita perlu hati-hati karena data ini mempengaruhi kekuatan US dollar. Terus habis itu untuk hari Jumat, kan ini ada ditulis ini average hourly earnings, terus ada NFP, unemployment rate. Ini sepertinya nggak akan keluar ya datanya karena government US itu masih shutdown, seperti itu ya. Terus kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Farsight. Nah, untuk Farsight ternyata tanggal 14 Oktober kemarin itu BlackRock melakukan penjualan nih sebesar 30,8 juta dolar dengan totalnya inflow sebesar 102,7 juta dolar. Jadi bisa dibilang tanggal 14 Oktober itu lumayan ya, ada inflow dan tekanan jualnya itu minim. Tetapi tanggal 15 Oktober ini ternyata dari Grayscale itu ada melakukan penjualan sebesar 82,9 juta dolar dan total outflow-nya itu menjadi 94 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock, jadi kita lihat aja ketika nanti datanya BlackRock itu udah keluar. Tapi kalau misalnya kita lihat dari data-data ini, data ETF flow untuk minggu ini tuh nggak terlalu signifikan kalau dibandingin sama minggu lalu. Jadi menurut gua nggak perlu terlalu panik, nanti kita lihat aja dari price action-nya. Terus kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum justru tanggal 14 Oktober itu ada inflow yang lumayan gede nih. Inflow-nya sebesar 236,2 juta dolar. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, tanggal 14 Oktober ternyata BlackRock nggak ada melakukan transaksi nih. Jadi nanti kita perlu lihat nih di tanggal 15 Oktober, akankah BlackRock melakukan transaksi? Karena kalau misalnya BlackRock nggak ada transaksi, ini ada inflow tapi kecil banget nih, cuman 5,3 juta dolar. Jadi bisa dibilang transaksi ETF kemarin itu benar-benar kecil banget kalau dibandingin sama 14 Oktober gitu. Jadi kita lihat nanti apakah BlackRock ada melakukan pembelian atau penjualan ya. Terus kita langsung lanjut aja ke pembahasan chart ya. Gue pengen bahas dulu dari S&P 500 nih. Apakah S&P 500 beneran ada pemantulan yang signifikan? Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini secara 4 hour ini dia still bearish ya. Dia still bearish sejak kapan bearishnya? 4 hour-nya itu dia udah bearish semenjak di sini nih. Dia di sini udah bearish karena dia mampu creating higher high dari sini. Di sini udah terhitung sebagai pullback ya. Dan dia creating higher high dari sini. Dan untuk supply-nya itu ada di area all time high. Dan kalau misalnya kita lihat di sini secara daily ini sebenarnya kurang lebih sama sih sama Nasdaq yang kemarin kita bahas. Karena apa? Di sini pullback terakhir, dia creating higher high, terus habis itu dia dumping kenceng ke bawah, tembus demand daily ini. Tapi dia open candle untuk hari Seninnya itu di atas dari demand daily ini. So ini gue consider sebagai fake out aja. Dan untuk demand daily-nya itu masih di sini. Kecuali dia open dan close di bawah demand daily ini, baru gue consider dia udah MSS to bearish kayak gitu ya. Terus coba kita lihat ke 1 hour-nya. Oke, secara 1 hour-nya dia still bearish ya, karena bisa dibilang ini adalah pullback terakhir dan dia mampu creating lower low gitu. Jadi sekarang dia pergerakannya itu hanya di antara dua level ini nih. Ini dua level krusial ya. Yang pertama itu all time high dan yang kedua itu demand daily. Dan demand daily-nya itu udah sempat di retest. Dan kalau misalnya kita lihat di sini kan ada gap nih. Gap itu sering banget diisi dulu gitu sama S&P 500. Jadi ini pergerakan yang lumayan wajar ya. Jadi dia isi gapnya dulu, begitu udah diisi semua dia melakukan pemantulan gitu. Dan ternyata S&P 500 masih mempertahankan struktur bullishnya nih di daily kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini kan kita bisa lihat nih ada struktur internal. Dia creating lower low, terus habis itu creating equal high, terus habis itu pullback, dan habis itu bikin higher high. So, kalau misalnya kita lihat secara internal, ini kita bisa tandain juga, kayak gitu. Jadi kita lihat dari struktur internalnya aja ya. Soalnya kalau secara eksternal, ini kelihatan banget dia bakalan konsolidasi aja, kecuali dia udah breakout ke atas, atau dia breakdown ke bawah. Kalau misalnya dia breakdown ke bawah, expecting bakalan ada tekanan jual buat cryptocurrency ya. Dan dua-duanya ini mungkin terjadi karena apa? Karena kita lagi ada di dua kondisi yang sangat sulit nih. Yang pertama, the Fed itu dovish. Kalau misalnya dovish kan harusnya market saham, market crypto, itu kan harusnya bullish. Tapi ada tekanan dari geopolitik yang tadi, perang dagang.
Dan menurut gua ya, Trump itu susah sih kalau misalnya mau damai sama China, kecuali dia benar-benar negosiasinya itu bagus dan China mau ngikutin kemauannya US. Karena balik lagi, kayak government shutdown yang terjadi sekarang, itu juga berkat Trump tuh, sama partai politik oposisinya dia. Dan kalau misalnya kita lihat keadaan US sekarang, government shutdown masih berkepanjangan gitu gara-gara itu. Dan kita jadinya buta sama data ekonomi yang ada. Data NFP nggak ada, unemployment rate nggak ada, initial jobless claim nggak ada, continuing jobless claims nggak ada. Jadinya susah untuk melihat perkembangan ekonomi US itu seperti apa gitu. Jadi makanya uncertainty itu lagi gede di market, so be careful. Kalau misalnya dia bisa breakout ke atas, misalnya US sama China akhirnya ketemu solusi nih, negosiasi perang dagangnya itu berhasil. Itu bakalan bagus banget buat market karena apa? Sentimen yang muncul adalah QE. Kalau misalnya QE beneran terjadi, itu sangat bagus buat market, terutama market crypto ya. Karena risk on asset bakalan bener-bener dapat money flow. Kayak gitu ya untuk S&P 500. Coba kita langsung lihat ke pembahasannya total ES. Gue pengen lihat nih, structure-nya total ES seperti apa. Oke, kita lihat dari daily dulu ya. Untuk daily dia still bullish karena di sini adalah demand terakhirnya. Sebenarnya ini pada saat di sini ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan pembelian. Tapi balik lagi kita perlu hati-hati juga karena secara penurunan dia itu agresif. Ini kita sempat ngelihat dia udah breakout, tapi ternyata kayak fake out gitu. Lihat di sini. Dia berusaha breakout structure tapi ternyata fake out doang gitu. Dia fake out doang, turun agresif, dan langsung retest lagi ke demand daily-nya. Tapi secara kabar baik, kita bisa lihat di sini, ini adalah kabar baiknya. Secara time frame yang lumayan besar, kita ngelihat di sini ada trend line, dia breakout ke atas, valid breakout-nya, karena di sini dia breakout benar-benar kenceng gitu. Dan dia nyampe lagi nih ke trend line ini dan demand weekly ini. So, gue expecting dari sini kita bisa melakukan kenaikan lagi sih. Sebenarnya kayak gitu untuk outlook utamanya. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, dia secara daily dia back to bearish, itu kita sangat perlu hati-hati ya. Kita perlu hati-hati banget karena kita udah ada di Q4 dan Q4 itu adalah tempat yang memungkinkan untuk cryptocurrency itu melakukan top gitu. Dan kalau misalnya udah blow off top dan kita masuk ke bear market, jangan sampai kita pegang barang, terutama pegang altcoins ya, karena altcoins itu bakalan semuanya itu dead, bakalan benar-benar tertekan dan gak ada yang bakalan bisa survive. Even Solana, even XRP, bahkan even Ethereum gitu. Terus kita langsung lanjut ke 4 hour-nya. Untuk 4 hour dia still bullish karena di sini walaupun dia ada breakdown ke bawah, tapi gue ngelihatnya dia itu nggak terlalu signifikan. So kita masih bisa consider ini sebagai bullish gitu. Dan untuk resistennya sama, dia resistennya adalah all time high. Apakah ini all time high? Coba kita lihat ya. Oke, benar ya, ini all time high ya. Jadi secara 4 hour dia still bullish dan harapannya dia masih bisa mempertahankan struktur ini. Walaupun sekarang dia ke retest terus ya. Ke retest 1, ke retest 2, ke retest 3. Dan sekarang mungkin dia lagi posisinya itu konsolidasi aja. Karena uncertainty masih ada di pasar. Dan biasanya konsolidasi itu menandakan suatu akumulasi atau suatu distribusi gitu. Nah kita nggak tahu nih konsolidasinya itu apa. Akumulasi apa distribusi. Kapan kita taunya? Ketika harganya itu breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Kalau misalnya breakout ke atas berarti konsolidasi di sini adalah akumulasi. Tapi kalau misalnya dia breakdown ke bawah, konsolidasi di sini adalah distribusi gitu. Jadi kita perlu hati-hati ya. Dan kita perlu ingat juga kalau secara time frame besar kita lagi di area yang sangat tinggi. Jadi sangat wajar kalau misalnya orang-orang taking profit di sini, terus panic selling dalam keadaan untung itu sangat wajar, dan kita justru jangan terlalu agresif. Pastikan kita tetap menggunakan risk management yang proper ya, kayak gitu. Terus kita lihat dari 1 hour-nya, untuk 1 hour nggak banyak yang bisa kita bahas karena dia strukturnya masih jauh banget nih. Ini adalah supply-nya dan mungkin kita hanya bisa mengharapkan dari struktur internalnya aja nih. Soalnya apa? Soalnya lowest point-nya itu masih jauh gitu. Mungkin kita bisa mengharapkan dari struktur internal ini. Dan kebetulan sejalan juga ya. Sejalan sama demand 4 hour dan demand daily-nya. Jadi kita bisa tunggu aja apakah harga memberikan reaksi dari area ini gitu. Kalau misalnya gue boleh bilang sebenarnya secara time frame 4 hour dan daily, sebenarnya ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan pembelian. Karena apa? Karena kita secara structure bullish. Ini adalah range trading kita. Dan kita masih nggak kemana-mana gitu. Ini range tradingnya gede banget loh guys. Kalau misalnya gue dari sini ke sini, lihat ya. Range tradingnya tuh 18% dan ini adalah total ES, total keseluruhan market cap, tapi excluding stable coins gitu. Jadi pergerakan harga ini
ini mencerminkan pergerakan seluruh cryptocurrency yang bisa kita investasikan gitu. Dan dari gambaran besar, dia lagi ada di bottom nih. Kecuali dia breakdown dari sini, dia closing secara daily candle gitu di bawah sini, itu baru kita bisa consider untuk cut loss gitu. Tapi kalau misalnya dari sini, dia ada pemantulan, itu bakalan sangat bagus banget ya, karena kita udah akumulasi di area bottom gitu. Di area yang terbilang sangat diskon ya, kayak gitu. So, kayak gitu untuk pembahasan total IS, coba kita langsung lanjut ke pembahasan Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance sama ya, sama proyeksi kita kemarin. Jadi kita kemarin lihat secara 1 hour kan dia udah back to bearish nih. Terus habis itu dia back to bullish lagi. Jadi secara structure dia udah bullish, dan dia ternyata retest lagi nih ke demand 1 hour kita. Terus habis itu retest juga ke area trendline ini. Terus dia mantul lumayan kenceng. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini dia udah melakukan pullback lagi nih. Jadi menurut gue ya, mungkin kita lagi melakukan yang namanya konsolidasi lagi nih di Bitcoin Dominance. Kita bisa tandain ini area konsolidasinya, dan mungkin konsolidasinya itu bakalan lumayan lama ya, karena mungkin nunggu 1 November, itu adalah deadline dari tarifnya Trump sama China. Jadi nanti kita lihat aja reaksinya dari perang dagangnya US sama China ya. Nanti kita akan terus update, semoga cepat mendapatkan jalan keluar gitu. Kayak gitu sih untuk Bitcoin Dominance, nggak banyak yang bisa kita bahas karena dari daily-nya masih sama, demand daily-nya masih di sini, dan dia masih bullish. Dan kalau misalnya secara 4 hour pun juga sama, dia belum berpindah sama sekali, demand 4 hour-nya masih di sini, dan kebetulan resistannya itu jauh banget di sini. Kalau misalnya kita mau mengandalkan struktur internalnya aja, juga masih jauh ya di sini. Jadi harapannya itu breakdown dari sini. Kalau misalnya dia breakout ke atas nih, lanjut kenaikan, itu bakalan membuat altcoins itu bakalan tertekan banget sih. Kayak gitu ya untuk Bitcoin Dominance. Coba kita langsung lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin balik lagi, dia lagi di area diskon ya. Ini area yang cukup diskon dan dia masih ketahan nih di sini-sini aja. Mungkin dia akan konsolidasi juga sama kayak pergerakan yang lainnya, karena kita lagi di area yang krusial. Dan kita masih menunggu kejelasan dari trade war, karena kita tahu nih monetary policy dari The Fed itu kemungkinan besar akan melakukan quantitative tightening-nya itu mau di stop gitu. Dan kalau misalnya QT-nya itu di stop, risk on asset itu bakalan bagus banget. Jadi satu-satunya hambatan kita itu cuman trade war sebenarnya. Cuman trade war dari Trump sama China, terus juga dari mungkin salah satunya juga ada perangnya Rusia sama Ukraine, tapi kan itu udah lama dan market lagi nggak fokus ke situ gitu. Market lagi fokusnya kemana? Ya perang dagangnya US sama China gitu. Jadi nanti kita perlu lihat nih update-nya seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya perang dagangnya US sama China resolve, itu market bakalan melakukan kenaikan yang jauh lebih tinggi dari penurunan di sini. Karena apa? Balik lagi, penurunan ini sebesar ini hanya diakibatkan oleh tweetnya Trump soal perang dagang sama China. Dan kalau misalnya perang dagang sama China resolve, ya pastinya kebalikan dari pergerakan ini gitu. Oke, kita langsung lanjut secara structure. Daily-nya itu still bullish. Ini nggak banyak yang bisa gue bahas soalnya sama pergerakannya kayak kemarin. Daily-nya still bullish, demand daily-nya di sini. Dia masih bisa ambil liquidity di sini, terus habis itu mantul itu juga masih bisa. Terus secara 4 hour dia still bearish karena ini adalah supply terakhir dan dia MSS-nya di sini. Soalnya dia terakhir pullback-nya itu di sini. Terus secara 1 hour dia itu udah bearish semenjak di sini nih. Dan dia ternyata terus melakukan penurunan semenjak di sini gitu. Jadi kita perlu hati-hati, secara internal pun dia juga still bearish. Karena apa? Di sini dia pullback, bikin lower low, bikin higher high. Ini secara internal ya, balik lagi secara internal. Di sini kita bisa consider sebagai pullback sebenarnya. Loh, kenapa bang? Ini kan inside bar. Iya, inside bar di 1 jam. Tapi balik lagi secara internal, yang internal banget. Nah, bener kan? Secara internal banget dia pullback. Dan di sini dia MSS tuh bearish lagi. Jadi kita perlu hati-hati karena di sini dia sempat bullish, MSS tuh bullish, terus dia jadi bearish lagi. Ya berarti kemungkinan besar dia hanya konsolidasi karena dia secara internalnya itu banyak MSS-nya gitu. Jadi nanti kita lihat aja untuk update perkembangan berita tarif dari Trump sama China ya. Kayak gitu. Nanti akhir bulan kok Trump sama Xi Jinping itu bakalan ketemuan akhir bulan di Korea Selatan, dan semoga aja ya pertemuan ini tuh benar-benar bisa ngasih solusi gitu buat perang dagangnya mereka. Biasanya sih ya, dua pemimpin negara besar saling ketemu itu biasanya nggak bakalan ngomongin yang tensi tinggi, terus abis itu menambah tensi gitu. Pasti bakalan jabat tangan, senyum, foto bareng, ya kayak gitulah. Namanya juga politisi ya. Jadi ya bakalan banyak dramanya. Semoga dramanya bagus ya. Semoga dramanya dia baikan ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasan Ethereum.
Untuk Ethereum sama juga kayak kemarin, dia pergerakannya itu still relatively lebih strong ya daripada Bitcoin. Karena Bitcoinnya kita lihat dia sampai sini nih, sampai area sini, tapi Ethereumnya itu masih di area sini gitu. Tapi secara structure itu lebih buruk gitu daripada Bitcoin. Kenapa gue bilang lebih buruk? Soalnya lihat di sini, secara daily, 4 hour, 1 hour itu dia bearish. Walaupun secara daily-nya itu dia cuman internal ya. Karena kita lihat di sini nih, dia ngelakuin one push ke atas, dia pullback dikit, tapi creating higher high-nya itu kayak bohongan gitu. Lihat di sini, dia close candle di atas, tapi abis itu dibalas candle merah, nggak mampu untuk breakout sepenuhnya gitu. Jadi bisa dibilang breakout-nya itu nggak pede, dan bisa dibilang fake out juga gitu. Jadi habis itu dia turun, pullback, terus habis itu secara internal dia creating lower high, terus habis itu pullback, bikin lower low, dan valid ya. Karena di sini valid, kita udah tandain di sini tuh MSS gitu. Dan ternyata dia habis itu pullback lagi, bikin equal high, terus habis itu bikin lower low. Lower low-nya valid, jadi kita di sini udah tandain breakout structure secara internal ya. Karena balik lagi, struktur ini adalah internal. Dan yang eksternal yang mana? Yang ini gitu. Dan ternyata dia retest nih ke demand daily ini. Ini gue udah tandain juga, ini demand daily-nya. Dan dia ternyata retest ke situ, dia retest ke situ terus mantul. Harapannya balik lagi semoga secara 1 hour, 4 hour, daily dia bisa breakout ke atas. Soalnya apa? Kalau misalnya dia turun lagi ke bawah, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi secara sentimen itu nggak bagus banget ya. Secara sentimen nggak bagus banget soalnya kita udah ada di Q4. Dan kalau misalnya dia turun di Q4, ya sentimen pasar pasti bilang, ini Q4 rally udah nggak ada, terus orang-orang nggak bakalan ada yang mau masuk ke kripto lagi gitu. Kayak gitu ya. So, kemungkinan ini masih ada, kemungkinan turun itu masih ada, masih bisa testing lagi ke trendline ini, tapi ada skenario bullish juga, langsung naik ke atas secara kenceng gitu. Karena apa? Penurunan di sini balik lagi gara-gara Donald Trump nge-tweet gitu, trade war sama China. Dan kalau misalnya trade war-nya itu nggak jadi, ya pergerakan di sini otomatis udah nggak relevan lagi. Jadinya ya pergerakannya kebalikan dari ini gitu. Bisa aja dia langsung gut candle gitu ke atas. Ini hopium ya. Gue nggak mau ngasih hopium deh. Gue mau ingetin lagi, segala sesuatu itu mungkin terjadi di market. Kayak gitu. Terus abis itu kita mau bahas soal Solana nih. Soalnya kemarin ada yang request soal Solana. Kita mau bahas ya Solana. Where is Solana? Oke. Oh, by the way, Solana ini setup kapan ya? Oh, ini contoh setup di materi ini. Di materi risk management. So, jangan diikutin ya. Ini cuma contoh doang, dan walaupun secara structure sebenarnya oke-oke aja ya. Tapi menurut gua kalau misalnya US sama China resolve, ini bisa bener-bener gampang banget ketembusnya. Kayak gitu. Oke, kita bahas ya Solana. Solana, kalau misalnya secara daily, dia itu bearish. Tapi bearishnya, dia itu cuma secara internal aja. Dan sebenarnya supply terakhirnya itu di sini. Di sini nih. Ini gua hapus dulu 1 hour, ini gua hapus 4 hour. Walaupun dia secara internalnya bearish, tapi kita tetap perlu hati-hati. Kenapa kita perlu hati-hati? Karena secara weekly dia itu bearish. Wah, bingung kan? Cuman bearishnya balik lagi, ini kita masih nggak tahu ya. Kita masih nggak tahu apakah dia itu fake out apa enggak. Kapan kita tahu dia fake out apa enggak? Ketika dia berhasil take out supply weekly ini. Dia closing secara body candle di atas supply weekly ini. Kayak gitu. PR-nya lumayan sulit ya, karena supply weekly ini kebetulan adalah all-time high-nya Solana gitu. All-time high-nya Solana di Januari 2025. Dan karena dia udah creating lower low, jadinya gua tandain nih supply weekly, dan ternyata dia react nih. Dia react dari supply weekly ini, dan dia ada penurunan lumayan signifikan ya. Kalau misalnya dari topnya ke sini, turunnya tuh 41%, tapi gue nggak mau hitung sih. Kenapa? Soalnya ini kayak manipulasi gitu, gara-gara tweetnya Donald Trump kemarin. Nah, terus kita lanjut ke daily. Dia kan secara internal itu bearish nih. Tapi secara eksternal, sebenarnya dia itu bullish, karena di sini ada demand daily-nya nih. Kayak gitu. Karena balik lagi, dia bikin higher low, bikin higher high, higher low, higher high, dan setiap swing ini itu ada struktur kecil-kecilnya nih. Nah, struktur kecilnya ini adalah struktur internal, sama kayak ini nih. Di sini dia MSS to bullish, ya kan? Ketika dia MSS to bullish, di sini ada struktur nih, low high, terus habis itu dia turun low high, lower high, lower low. Terus di sini dia bikin higher high lagi. Nah, struktur kecil-kecilnya ini internal. Dan struktur besarnya dia still bullish gitu. Karena di sini dia udah MSS, dia creating higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya.
Dan mungkin aja dia lagi cari higher low lagi untuk creating higher high lagi. Kita nggak tahu, tapi secara internal structure, dia still bearish. Nah, kapan dia bullishnya? Coba kita ambil contoh di sini ya. Di sini kan dia bikin struktur nih. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ketika di sini, ternyata dia menembus lower high sebelumnya nih, di sini. Nah, ketika dia menembus lower high sebelumnya, disinilah terjadi MSS secara internal. Kayak gitu. Dia secara internal MSS, jadinya dia melakukan kenaikan gitu. Sama halnya di sini. Kapan kita mengharapkan Solana itu bullish? Ya ketika dia secara internal itu back to bullish gitu. Karena external structure itu terbentuk dari internal structure. Kayak gitu ya. Jadi kita perlu lihat secara time frame yang lebih kecil juga. Kalau secara 4 hour, ini kita bisa tandain ini adalah supply 4 hour-nya nih. Lumayan dekat letaknya karena kenaikan Solananya itu juga lumayan cepet ya. Kayak dia recovery-nya itu lumayan cepat, dari sini dia langsung recovery gitu. Dan kalau misalnya secara 1 hour, dia juga masih bearish ya, karena balik lagi ini adalah pullback terakhir, terus habis itu pullback kecil nih, secara internal kita bisa tandain di sini. Ini adalah supply terakhir untuk 1 hour, dan letaknya lumayan sama ya. Letaknya lumayan sama 4 hour-nya, jadi kita bisa jadiin acuan untuk 4 hour-nya. Dan kita perlu hati-hati, karena di sini bisa ada kemungkinan ada rejection. Kayak gitu, karena dia secara internal ini adalah supply zone-nya. Kayak gitu ya untuk Solana. Semoga kalian cuan dari Solana. Kalau misalnya kalian mau beli, mungkin bisa tunggu di area SNR ini dulu nih. Karena kelihatan ya, SNR ini lumayan krusial gitu, sebelum akhirnya dia bisa nyampe ke demand daily ini. Dan kalau nyampe ke demand daily ini lagi nih, di area sekitaran 165 sampai area 156, itu boleh dipertimbangkan untuk akumulasi, tapi ingat jangan sampai kalian nggak mau cut loss ya. Kenapa? Soalnya kita udah di Q4, kalau misalnya dia turun closing candle di bawah demand daily ini, kan berarti secara eksternal dia bearish tuh. Berarti ada kemungkinan Solana bisa melanjutkan penurunannya. Dan kalau misalnya kalian di sini beli, terus di sini nggak mau cut loss, kalian bisa dibawa turun entah sampai mana ya. Gua nggak tahu Solana bakalan turun sampai mana, karena kalau misalnya kita lihat secara gambaran besar, nah kan, jangan sampai kita mau dibawa turun sampai sini gitu. Turun 70% lumayan loh guys. Kayak gitu ya untuk Solana. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.